Saya akan sedikit menjelaskan tentang Pengmas yang didanai oleh UI ini ya. Jadi webinar ini bagian dari salah satu kegiatan Pengmas kami. Pengmas kami itu judulnya adalah pengaruh pemberian telur ayam ya 3 kali per minggu pada anak usia sekolah tumbuh ya. Saya sebetulnya sudah memulainya dengan meminta data anak-anak yang lambat tumbuh kepada Bu Popi, juga Bu Novi, Bu Erna, juga Bu Tri juga ya. Nah dari beliau-beliau ini kami sudah dapat data tersebut, tapi hanya 7 orang anak gitu. Jadi sepertinya tidak kurang mewakili lah. Jadi di akhir webinar sebenarnya nanti kami mohon bantuan informasi dari ibu-ibu kader yang lain, mungkin di lingkungan ke arah Kayu Jati dan Pulau Gadung, yang mudah-mudahan ada informasi anak-anak yang sesuai dengan kriteria Pengmas kami, yaitu anak-anak yang lambat tumbuh. Nah, untuk menambah 7 orang lagi, 7 orang yang sudah kami dapatkan gitu. Nah, selain webinar ini, kegiatannya juga ada penyuluhan nantinya, ya penyuluhan. Jadi kalau seandainya kami sudah mendapatkan informasi anak-anak yang sesuai, kemudian nanti kami adakan penyuluhan, juga akan langsung dari penyuluhan, setelah penyuluhan nanti akan melakukan tindakan, maksudnya tuh memberi anak-anak ini telur 3 kali seminggu selama 8 minggu, jadi selama 2 bulan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kami dari tim Pengmas dapat memperoleh data-data itu sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan lanjutannya setelah webinar. Oke, demikian sedikit informasi dari Pengmas kami. Saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih penjelasannya Dr. Dwi Rini. Jadi setelah webinar ini akan ada feedback, yaitu pemberian telur ayam ya kepada anak-anak di sekitar Kayu Putih. Seperti itu yang akan dikoordinir oleh ibu-ibu yang ada di sini, begitu ya dok? Iya. Ya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi webinar kita. Yang pertama, saya persilahkan kepada Prof. Sadikin untuk menyampaikan materinya. Nah, kepada Prof. Sadikin, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, yang saya hormati Dr. Dwi Rini, yang saya hormati ibu-ibu kader dari Kelurahan Kayu Putih, ya, dan ibu-ibu lain yang hadir, ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa penjelasan atau katakanlah ceramah ya tentang masalah lambat tumbuh atau yang sering disebut-sebut sebagai stunting ini, ya. Saya mohon izin untuk menyajikannya dalam bentuk slide PowerPoint ya supaya pembicaraan kita tidak melenceng kemana-mana. Aduh, gimana nih? Waduh, ini ada kok nggak bisa ya? Kenapa harus host ini? Ini harus dikirim ke host apa bagaimana nih? Saya buka sendiri kok nggak bisa. Bisa, Bro. Prof. Biasanya kalau kuliah saya nggak pakai kirim ke host atau gimana? Agak repot kalau kirim ke host. Udah, Prof. Coba nih, masih tetap nggak bisa katanya. Sudah, Prof. Silakan di-share. Ah ya. Udah. Ya, oke. Ya, saya harus buka dulu nih besar. Ya. Apa bisa dilihat ya di layarnya ibu-ibu masing-masing? Bisa, Prof. Bisa ya, alhamdulillah. Saya perbesar ya. Ya, kira-kira apa itu stunting? Ya.
Tapi PPT-nya belum keluar, Prof. Oh, belum keluar? Ya, PPT-nya belum keluar. Oh ya? Salah slide, Prof. Hah? Salah share sepertinya. Itu USB drive. Oh gitu. USB drive. Ya. Saya tutup dulu ya. Aduh, gimana nih? Stop share. USB drive. Buka dulu. Buka lagi ya. Bukanya gimana? Buka awal ini. Ya, share screen-nya. Share screen. PPT-nya, Prof. Ke arah itu. Whiteboard. Ini. Keluar. Nah, Prof. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Baik ya. Saya perbesar lah kalau itu. Kalau bisa ini perbesar. Ya. Ya, kita bicara tentang stunting ya. Ya, apa sih itu stunting itu? Jadi stunting ini dapat diartikan sebagai hambat tumbuh atau pertumbuhan yang terhambat atau terlambat ya. Kita terpaksa pakai istilah stunting karena Departemen Kementerian Kesehatan kita juga pakai itu, tetapi intinya adalah hambat atau pertumbuhan yang terlambat. Nah, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, memberi batasan atau menggambarkan stunting ini sebagai ini. Gangguan tumbuh kembang anak sebagai akibat gizi buruk. Nah, ini perlu ditebalkan ini ya. Gizi buruk, penyakit infeksi yang berulang atau lama. Jadi ada penyakit infeksi berulang-ulang, pilek, batuk, diare, ya atau sakit radang telinga tengah ya. Atau karena lingkungan dan kejiwaan tidak baik. Jadi lingkungan yang tidak kondusif, juga keadaan di jiwa, mungkin lingkungan pengasuhan barangkali yang menyebabkan anak itu lambat tumbuh. Nah, ini adalah definisi dari WHO. Sedangkan Kementerian Kesehatan kita mengatakan stunting ini sama dengan kerdil. Nah, ini ya. Nah, ini kerdil, ini agak repot juga karena ada keadaan lain disebut kerdil juga. Atau barangkali dalam bahasa populer di Jakarta kontet kali ya. Nah, saya nggak tahu ya, boleh dibilang kontet. Keadaan yang dialami balita, jadi fokusnya ke balita, dengan panjang atau tinggi badan kurang dari seharusnya pada umur tersebut. Jadi begini, kalau seorang anak, katakanlah umur 1 tahun atau 2 tahun, dibandingkan dengan teman-temannya, atau kita periksakan ke posyandu, harusnya mempunyai tinggi badan atau panjang badan katakanlah 1 meter atau 90 cm, ternyata dia kurang, nah itu sudah dikatakan stunting atau kerdil. Atau hambat tumbuh deh, jangan kerdil ya. Kayaknya kelihatannya agak sedikit meremehkan gitu ya. Ya, jadi kerdil itu ya kalau hambat tumbuh masih bisa kita usahakan barangkali gitu ya. Nah, perlu kita ingat baik yang dari WHO maupun dari Kemkes menunjukkan cara untuk menetapkan tolak ukur. Apa itu? Seorang anak dikatakan berada dalam keadaan hambat tumbuh atau stunting ini kalau tinggi atau panjang badan anak tersebut lebih rendah atau dari tinggi atau panjang badan rata-rata dikurangi 2 simpang baku seharusnya pada usia tersebut. Ya, ini istilahnya istilah statistik sebenarnya nih, tapi nggak apa-apa ya. Dan di buku perkembangan anak ibu-ibu itu ada, saya rasa ya, ada nilai simpang baku itu. Jadi kita ikut saja ya. Tidak perlu diperjelas lagi panjang lebar ya, tapi kita anggap saja berapa nilai rata-rata usia itu, nanti ada daftar simpang bakunya. Kalau di bawah itu kita katakan stunting atau hambat tumbuh. Ya. Nah, dengan singkat kita bisa rumuskan. Hambat tumbuh atau stunting terjadi kalau tinggi badan atau panjang badan yang terukur, yang kita ukur ya, sama dengan tinggi badan atau panjang badan rata-rata anak usia tersebut yang ada di daftar, ada di kurva, ada di grafik, dikurangi 2 kali nilai simpang baku. Sebenarnya ini kriteria agak berat ya, artinya ya itu baru itu kita katakan hambat tumbuh ya. Nah ini kita konkretnya seperti ini. Ya, anak sebelah kiri ini
inilah kira-kira yang kurva normalnya yang masuk harga rata-rata. Nah, yang sebelah kanan ya kondisi gagal tumbuh, atau saya nggak mengatakan gagal ya, hambat lah ya. Kalau gagal itu nggak bisa kita apa-apakan. Kalau hambat bisa masih kita usahakan. Ya, pada anak di bawah 2 tahun, ya ini disebabkan kurang gizi. Ini kalau anak di bawah kurang 2 tahun, ya. Ini gambar ini secara skematis diperlihatkan 2 buah simpang baku. Ini gambaran saja ya, tapi kira-kira beginilah cara kita mengukurnya. Nah, seberapa penting itu stunting ini? Ini perlu kita lihat. Fakta di Indonesia, ya, sudah beberapa kali dilakukan Riskesdas, riset kesehatan dasar, yang juga mencakup nilai-nilai tentang tinggi badan pada usia dan juga berat badan. Maka ini kita kutip di sini, pada tahun 2013 misalnya, ini agak mencemaskan kita, 37,2%, hampir 9 juta balita kita di Indonesia mengalami stunting. Ini 2013, jadi 8 tahun yang lalu. Ya. Nah, pada tahun itu kita menjadi negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di Indonesia. Ya. Pada tahun 2018, 3 tahun yang lalu turun, alhamdulillah. Ya. Tapi turunnya itu kecil begitu, 30,8% dari berapa nih? 37,2. Ini tetap besar kalau kita hitung dengan angka-angka nyatanya begitu ya. Nah, pemerintah kita ya menargetkan 3 tahun lagi 2024 ya, angka stunting itu bisa turun menjadi 14%. Ini kerja berat ya. Karena standar WHO harus di bawah 20%. Jadi dalam tempo berapa nih? 3 tahun kita semua bersama-sama bergandengan tangan, segala pihak memperhatikan balita kita ini. Ya. Bagaimana struktur stunting Indonesia di dunia? Ya. Tadi sudah saya sebutkan, kita lihat dulu ya. 55% anak-anak di stunting ini ada di benua Asia. Nah, ini menyedihkan kita ya. Kita ada di benua Asia walaupun kepulauan. Nah, dari 55% ini kalau kita hitung sebagai satu populasi 100%, separuhnya ada di Asia Selatan. Ya, yaitu India dan sekitarnya. India, Bangladesh, Pakistan barangkali, dan juga Sri Lanka. Ya, kita kenal nih negara-negara yang negara katakanlah tetap negara miskin dan banyak mengalami masalah kelaparan, ya. Indonesia pernah nomor 4 tertinggi. Nah, ini yang menyedihkan kita ini ya, bukan setidaknya menyedihkan tapi membuat kita harus prihatin. 2015 Indonesia tertinggi sesudah Laos di ASEAN, di Asia Tenggara. Lah, ini tentu bukan prestasi yang membanggakan, nomor 2 tertinggi dalam stunting ini. Karena kita di bawah, ya kalau kita katakan di bawah Laos, ya Laos itu jauh lebih, mohon maaf, lebih terbelakang dari kita. Ya, jauh lebih terbelakang. Jadi kita ini tentu bukan fakta yang membanggakan, tapi fakta yang membuat kita harus prihatin. Kedudukan stunting. Nah, kita lihat di kurva ini, ya. Ini saya nggak dapat datanya tahun berapa, ya, dari UNICEF, India, ya, prevalensi stunting, ya, 39%, prevalensi, ya, jumlah balita dalam juta 48,2, Pakistan 45, ini kota balik ya, Nigeria, Indonesia nomor 4. Nah, ini juga menyedihkan kita juga ini. Ya, kita harusnya ada di bawah-bawah sini, ya, yang kita inginkan. Kalau perlu nggak di sini, ya. Yang kita inginkan malah tidak ada. Kalau kita lihat di Asia Tenggara bagaimana, ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi 2015. Ini Laos banyak sekali, ya. Indonesia, ya,
tentu ya apa boleh buat, saya tidak mengatakan puji-pujian atau insya Allah enggak ya, apa boleh buat, kita bersabar dulu. Ini tahun 6 tahun yang lalu ya. Di bawah itu adalah Myanmar, kemudian Kamboja. Jadi kita masih di atas dalam masalah stunting, masih lebih buruk daripada Myanmar ya, yang sering kali dialami diserang banjir ya, angin topan dan sebagainya. Kamboja ya, bahkan Filipina ya. Adapun yang lain tentu ini negara makmur, Brunei, Vietnam. Nah, baik kita juga mungkin banyak di antara kita yang tahu perang Vietnam dulu. Saya tahu betul ceritanya karena sudah mahasiswa. Ya, Malaysia tidak boleh ya, tidak usah dikatakan lagi. Thailand, ya. Nah, Thailand ini ya, ini negara yang bagus ini. Singapura nggak ada karena tidak ada angka stunting. Ya. Jadi kita inginkan ya keluar dari daftar ini. Nah, perkembangannya di Indonesia bagaimana? Dari 2007 sampai 2017. Alhamdulillah sebenarnya ada penurunan. Ya, kita lihat angka-angka ini. Dari 36,8% turun, naik lagi sedikit, malah bukan sedikit, lebih besar dari awal, kemudian turun, ya 2015 turun lagi dan naik lagi 2017. Tapi masih tetap di bawah angka awal 36,8 ini, bahkan juga angka 37,2 ya, masih tetap. Tapi ini tetap memprihatinkan kita tetap masuk daftar. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau kita lihat tiap provinsi bagaimana? Ini provinsi di Indonesia, kita berada di DKI, ternyata sebenarnya masuk yang lumayan rendah ya, 30. Sedangkan makin ke timur, ya ini gejala umum di Indonesia, makin ke timur keadaannya memang makin buruk. Ya, kita alhamdulillah ada di sini, tapi tetap tidak boleh puas ya. Oh, saya sudah ada di daerah yang rendah stunting. Enggak, kita masih tetap angka sekian. Ya, coba kita perhatikan kecil-kecil bedanya ya. Nah, walaupun kita rendah, tapi bedanya itu enggak berapa. Ya, kita lihat tanda dan gejala ya. Ciri-ciri ya pada anak banyak sebenarnya. Tadi sudah kita lihat tumbuh tinggi badan. Ya, pada anak ini ada yang beberapa keadaan yang membuat kita harus waspada terhadap stunting. Ini pada anak yang agak lebih besar, 8 sampai 10 tahun, ya. Dikatakan kondisi gagal tumbuh itu ya karena kekurangan gizi terutama. Ya, nanti kita lihat. Ya, usia 8 sampai 10 tahun pada anak itu menjadi pendiam. Jangan senang dulu ya kalau anak pendiam nurut gitu ya. Kita lihat kelakuannya baik, bukan begitu juga. Ya, tidak banyak melakukan kontak mata, eye contact. Jadi kalau ngomong barangkali nunduk atau ngelihat kemana-mana begitu ya. Nah, wajahnya tampak lebih muda dari usianya. Kita juga jangan senang, wah ini kok nampaknya muda gitu ya. Enggak ya. Dan tanda-tanda pubertas, karena ini sudah mendekati 8-10 tahun, sebentar lagi 12, 13, 14, 15, tanda pubertasnya terlambat. Nah, ini kinerja pada tes-tes psikologis, misalnya tes untuk perhatian dan memori, tes ujian untuk mengingat, ya, mengingat memori belajar, itu ternyata rendah, buruk. Nah, ini kan berpengaruh ya terhadap prestasi sekolah. Ya, semuanya ini berpengaruh terhadap prestasi sekolah dan ini berarti pengaruh pada masa depan. Ya. Nah, ini cukupi gizi lengkap ya. Oke, ini ya nanti Dr. Dwi ini yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, ini tanda dan gejala yang harus kita waspadai pada umur-umur sekian. Nah, pada umur yang lebih awal barangkali ya, kita lihat ya, inilah di slide yang lain saya kumpulkan. Ini yang bisa kita ukur secara objektif, ini objektif betul ya. Kemudian performa buruk yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini perhatikan nih, pertumbuhan gigi terlambat. Nanti insya Allah Dr. Dwi Rini, beliau dokter gigi akan menjelaskan saya rasa ya. Pertumbuhan gigi terlambat ini pada usia yang sangat dini. Kita harus perhatikan ya. Ini tadi sudah disebut, wajah tampak lebih muda dari usianya,
pertumbuhannya melambat, ya. Dan ini tadi, ya. Ini. Jadi semua gejala ini harus kita waspadai. Ini meminta perhatian orang tua, ya. Karena ini keadaan sehari-hari, ya. Tinggi badan, berat badan, barangkali kita bisa mengandalkan posyandu atau puskesmas, tetapi yang lain-lain, ya, pertumbuhan gigi, perhatian segala macam ini kegiatan sehari-hari yang harus diawasi oleh orang tua. Apa akibat dari stunting ini? Tinggi dan atau panjang badan kurang dari teman-teman seumur. Pada waktu dia masih kecil mungkin itu tidak terlalu terasa, ya. Mungkin bahkan kelihatannya lucu, ya. Tapi itu nggak boleh kita berhenti di situ, ya. Tetapi kalau dia berangkat dewasa, belum dewasa, berangkat remaja, karena tumbuhnya lambat, maka ada kemungkinan tulangnya berhenti tumbuh pada usia yang sama, tetapi pada ukuran yang pendek. Sehingga ke depannya dia menjadi, mohon maaf, jadi merasa minder. Itu satu. Dalam pergaulan merasa minder. Dan kalau merasa minder dalam pergaulan, tentu akan tersisih. Ya, nah ini penting kita ingat. Ya, kemudian aktivitas berkurang. Ya, aktivitas berkurang, tentu dia juga jadi ya pendiam, duduk aja barangkali, tidak mau kemana-mana, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasannya, intelektualnya. Nah, ini pendiam, merasa kurang, ya merasa minder seperti saya katakan tadi, sering sakit, ya mungkin sakit-sakit enteng saja, ya pilek gitu ya, lalu tidak diperhatikan. Atau itu pun bisa jadi penyebab, selain jadi akibat bisa jadi penyebab. Nah, pada usia sekolah, prestasi sekolah kurang atau rendah. Ini sudah dibuktikan sebenarnya sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu, ya, dari Fakultas Psikologi yang memusatkan perhatian terhadap satu bahan makanan, nutrien, yaitu kadar besi. Ternyata kekurangan kadar besi itu berpengaruh besar terhadap kinerja anak-anak di sekolah SD, itu yang kita lihat dari rapor. Ya, saya udah ingat itu ya, penelitian dokter itu udah lama sekali. Ya. Nah, aktivitas bermain rendah. Kalau dia aktivitas bermain rendah, maka dia kurang pergaulan. Nah, itu balik lagi kayak seperti yang saya katakan, dia aktivitas kurang, ketika bermain rendah, kurang pergaulan, tidak sosialisasi, dan ini akan menghambat pertumbuhan intelektualnya, menghambat pertumbuhan kecerdasannya. Dan pada akibatnya dia menjadi agak terasing. Menyendiri, diam aja, ya nggak kemana-mana, ya. Dan ini tentu dengan segala akibatnya. Nah, itu pada usia anak-anak. Kalau terjadi pada usia jangka panjang, tadi perkembangan ke arah remaja menjadi terlambat. Ya, kalau kita tahu pada perempuan tentu misalnya haid pertama, ya pada laki-laki juga bisa kita tanyakan, ya. Tapi bisa kita lihat dari minatnya, karena bagaimanapun pada usia tertentu anak-anak ya setelah remaja itu punya minat terhadap jenis kelamin lain. Itu harus diperhatikan dan itu wajar, ya asal jangan diumbar tentu saja ya. Nah pada tahap tertentu itu wajar. Nah kalau dia terlambat itu harus diwaspadai. Jangka panjang lagi, kalaupun dia kemudian dapat mencapai tanda-tanda remaja, maka mungkin mengganggu kesuburan. Ya, mengganggu kesuburan. Andai kata ini kalau kita andai kata jadi kesuburan dapat pada pihak laki-laki maupun perempuan, andai kata mereka menikah, ya, maka ada kemungkinan, saya tidak mengatakan besar kemungkinan, ada kemungkinan anak yang dihasilkan, keturunan yang dihasilkan tidak begitu bagus. Ya, kenapa tidak begitu bagus? Karena mungkin macam-macam hal, antara lain adalah bisa jadi ya karena gangguan pada alat-alat reproduksi dan sebagainya, pertumbuhan bayi jadi terganggu. Ya, ada kemungkinan punya anak lahir berat badan rendah dan ini menimbulkan stunting lagi pada keturunannya. Jadi bisa
jangka berlanjut pada keturunan, ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Dan tadi memperlambat prestasi belajar, ya. Yang ini harus kita ingat, ya. Kita ini cukup bukan kecewa atau sedih, tapi prihatin. Itu rata-rata pendidikan orang Indonesia itu SD tamat, tetapi SMP enggak, ya. Ya, ini kan tentu saja akan sangat mempengaruhi peluang untuk kerja dan memperoleh kehidupan yang baik. Ya, kita bisa saja mengatakan, wah itu prestasi belajar, angka rapor, ijazah dan sebagainya itu tidak ada hubungannya dengan kesuksesan hidup. Itu betul. Ya, tidak ditentukan oleh itu juga. Tetapi ya, kalau tingkat pelajaran, pendidikannya itu terlalu rendah, peluang untuk ke sana itu jadi berkurang. Ya, orang bisa saja tidak kuliah atau berhenti kuliah lalu langsung berbisnis, bisa, ya. Tapi dia sudah mencapai tingkat SMA. Nah, ini kalau SMP tidak selesai, nah ini banyak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan seperti ini. Ya. Kalau dia berangkat dewasa, bagaimana? Ya, katakanlah, ya, dalam perjalanan hidupnya kemudian dapat sukses, ya. Nah, ternyata dia mudah sekali mendapat penyakit-penyakit kemunduran organ, kemunduran alat-alat tubuh, yang dinamakan sebagai penyakit degenerasi. Misalnya apa? Yang paling terkenal itu diabetes. Ya, ternyata angka diabetes itu, ya, cukup banyak pada orang-orang yang masa kecilnya ternyata tidak bagus. Ya, ini membantah anggapan semula bahwa diabetes ini penyakit orang kaya. Enggak juga. Ya, diabetes itu melebihan luas sekarang. Hipertensi, tekanan darah tinggi, ya, nah juga bisa dialami. Dan penyakit yang dinamai sebagai penyakit metabolik. Ya, penyakit metabolik ini sebenarnya sekumpulan gejala yang menyangkut hipertensi, diabetes, lalu kolesterol, ya, lemak tinggi dan sebagainya. Dan semuanya ini menyebabkan problem pada kesehatan. Bahkan penyakit metabolik ini agak aneh, ya. Kalau kita bandingkan ketika dia masa kecil, mungkin juga dia setelah dewasa mengalami keadaan obes. Lebih berat badan berlebih. Tapi obes pasti nggak sehat. Ya. Nah, ini. Ya, jangka panjangnya. Apa sih penyebabnya? Ya. Nah, penyebab sebenarnya bisa diusut dari gambaran apa yang saya katakan tadi, ya. Tapi kita bisa lihat, ya, seorang anak itu kan tidak menetes dari langit begitu aja, ya. Tapi diproses dalam kehamilan, dalam kandungan, ya. Nah, pertama adalah gangguan pada kehamilan dan persalinan. Gangguan ini tidak diperhatikan atau dianggap biasa, ya. Ya, misalnya hal-hal kecil, ya, misalnya keadaan yang dinamai preeklamsia atau kekurangan gizi dan sebagainya, persalinannya lama atau anaknya terlalu banyak dan sebagainya, ya. Maka gangguan seperti ini anak yang lahir bisa, ya, kalau tidak diperhatikan bisa menjurus ke arah berat badan lahir rendah yang merupakan peluang untuk terjadinya stunting. Nah, ini adalah yang sangat terkenal, faktor pengasuhan anak 1000 hari pertama atau 3 tahun pertama. Ini sudah menjadi program Kementerian Kesehatan, bahkan kalau nggak salah ini adalah program dunia, program PBB, ya. Anak 1000 hari pertama sejak lahir itu, jadi 3 tahun pertama itu masa yang masa emas, masa golden period, ya, masa emas, tapi juga rawan sebenarnya. Ya, maka dia harus diberi perhatian yang sangat tinggi. Ya, di beberapa negara, ya, di beberapa negara maju, ya, ibu-ibu yang melahirkan yang bekerja diberi cuti 1 tahun, 1 tahun untuk membesarkan anak dan memberikan ASI eksklusif. Nah, perhatian terhadap 1000 hari pertama ini sangat penting. ASI eksklusif, perhatian terhadap ibunya, perhatian terhadap kesehatan anak, daftar imunisasi yang lengkap.
selama 1000 hari pertama ini dipatuhi, ya. Nah, ini insya Allah ya akan membawa akibat yang baik. Nah, pemberian makanan yang kurang tepat dan cukup termasuk kebiasaan makanan dan makanan tambahan, jajan atau camilan. Saya akan memberi komentar di sini, ya. Pemberian makanan yang kurang tepat, ini saya baca di beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa pihak, Kementerian Kesehatan, beberapa sekolah tinggi keperawatan, itu dipublikasi di internet, ternyata ya, terutama di pedalaman, ya, di pedalaman, pengetahuan tentang prioritas memberikan makan pada anak dan pengetahuan tentang bahan-bahan gizi yang baik bagi anak itu kurang. Ya, ini penjelasan pemahaman gizi yang tepat itu ternyata sangat diperlukan. Itu satu, ya. Yang kedua adalah yang saya perhatikan ini ya, dan saya rasa kita harus prihatin, yaitu makanan tambahan, jajan atau camilan. Ada prinsip bahwa pemberian makanan itu yang baik adalah berimbang, gizi berimbang. Tapi yang dimaksud berimbang itu apa? Harus jelas. Nggak bisa kita katakan cukup bahan timbangannya aja, yang bukan itu. Tapi berimbang, seluruh zat gizi itu harus ada. Ada zat gizi, itu ada 5 atau 6, ya. Nah, harus berimbang, harus ada dan seimbang. Nah, yang paling penting 3, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak, plus vitamin. Ya, sebenarnya semuanya penting. Vitamin itu juga nggak bisa diabaikan, mineral juga nggak bisa diabaikan karena bisa jadi kurang darah nanti. Ya, tapi harus berimbang. Nah, jadi 5 atau 6 unsur ini harus diingat ada. Nah, kenapa saya prihatin dengan makanan tambahan atau jajan atau camilan? Karena kalau kita perhatikan banyak ya makanan tambahan, jajan atau camilan ini hanya berfokus pada satu saja dan itu membuat anak itu kenyang. Ya mohon maaf, makanan tambahan atau jajan ya kebanyakan mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Itu bikin kenyang. Ya. Tidak ada atau sedikit sekali proteinnya. Ya. Kita contoh sajalah gitu makanan. Nah, ini kan kita tidak bisa mengawasi, kalau dia sudah sekolah kita tidak bisa mengawasi. Ada makanan-makanan yang dijual kecil-kecil ya isinya tepung melulu, nah tapi bikin kenyang. Nah, ini juga akan mempengaruhi keadaan yang membawa kita kepada hambat tubuh tadi. Karena dengan demikian nafsu makannya jadi hilang. Ya. Nah, juga pengawasan kontrol kesehatan yang kurang, ya. Anak pilek atau batuk-batuk dibiarkan saja, biasa itu gitu ya. Nah, 1 kali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau sudah sering atau lama itu harus diperiksakan, ya. Bawa ke posyandu, bawa ke puskesmas, segera ditangani, ya. Dan lingkungan yang kurang atau tidak sehat, ini harus diusahakan bersama. Kita tentu tidak bisa mengubah, menyuruh orang pindah dan sebagainya, tetapi bersama-sama kita pada tingkat RT dan RW, kita bisa mengusahakan lingkungan kita, sampahnya nggak ada, air dibuat mengalir, udara juga kalau bisa dibuat bagus, ya. Nah, ini bersama-sama bisa kita kurangi. Saya tidak mengatakan atasi, tapi kurangi, ya, lingkungan yang kurang ini. Dan lingkungan yang kurang sehat juga, lingkungan psikologis, nah ini juga ya harus ditangani bersama, ya. Nah, pencegahannya bagaimana? Ya, ini penutupnya, ya. Semua faktor tersebut sebenarnya sudah diketahui luas. Jadi kalau kita tahu, maka tentunya kita harus melakukannya. Ya, contohnya bagaimana? Pertama, tentang persiapan untuk kelahiran. Pertama kali, hindari perkawinan dini, pernikahan dini. Ya, bagaimanapun, walaupun kedua pasangan itu sehat, ya, tidak stunting, tapi pada usia dini, pada usia belasan tahun di bawah 20, ya, terutama pada calon ibu, alat reproduksinya itu belum kuat untuk menerima. Jadi usahakan dulu. Yang kedua, setelah itu bisa dipenuhi, maka lakukan pemeriksaan sebelum kelahiran atau antenatal care yang baik. Jadi jadwal harus dipatuhi.
Jangan lalu merasa saya tidak apa-apa, ya, lalu tidak dipatuhi. Karena dengan cara seperti itu kita pihak kesehatan dapat mendeteksi sejak awal masalah-masalah yang akan bisa berpengaruh terhadap bayi yang akan dilahirkan. Kemudian berikut, setelah itu dipatuhi, maka perhatian terhadap 1000 hari pertama itu harus ada. Nah, di sini saya rasa ini perlu penyuluhan, penjelasan, bahkan mungkin pendidikan. Nah, barangkali ya peranan ibu-ibu dari kader ya, dari Posyandu barangkali ini bisa ditingkatkan ya. 1000 hari pertama amat sangat penting. Ya. Kita awasi, kita ukur tinggi badan, berat badan, lalu kita ukur juga, kita awasi kita pantau betul pemberian imunisasi ya, pemberian imunisasi, dan kita tanyakan faktor-faktor tadi ya. Nah, pencegahan sebenarnya dapat dan harus dilakukan pada berbagai tingkat. Artinya kalau sudah usia sekolah sudah agak terlanjur, bagaimana? Masih dapat kita kejar ya, masih dapat kita kejar, kita usahakan. Misalnya dengan pemberian makanan tambahan ya. Nah, yang paling penting buat pertumbuhan anak itu sebenarnya ialah tadi dikatakan buat gizi yang berimbang, betul, tetapi bahan untuk membentuk massa tubuh ini ya, massa tubuh yang kita timbang dalam bentuk kilo ya, itu bahannya itu adalah protein. Jadi asupan protein harus sebaiknya dipenuhi seperti yang seharusnya ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Retno, dan program kita ini yang dipimpin oleh Ibu Dr. Retno itu memang difokuskan untuk meningkatkan asupan protein. Ya, perlu kita ingat ya, konsumsi protein per orang per tahun di Indonesia ini masuk paling rendah di negara ASEAN. Ini agak tragis. Kenapa tragis saya katakan? Kita punya sumber protein banyak. Ya. Sumber protein tidak harus kita katakan wah harga daging mahal, betul. Ya, tapi kan tidak hanya daging. Kita bisa pindah ke ikan. Banyak orang tidak menyadari ikan itu adalah protein. Bisa pindah ke unggas. Ada ayam, ada burung puyuh barangkali, ya mungkin burung puyuh tidak terlalu familiar buat kita. Ya. Nah, juga ada telur. Ya, ada telur. Nah, itu perlu digali lagi. Ya. Nah, jadi ini ya dapat dilakukan pada berbagai tingkat. Bahkan kita masih dapat mengejar misalnya pada usia remaja. Masih dapat. Ya. Dengan tambahan gizi tertentu. Barangkali mungkin perlu susu. Ya. Nah, sebelum tulangnya menutup, berhenti tumbuh, maka kita harus dapat mengejarnya. Ya. Nah, pencegahannya kita perlu ya pencegahan dilakukan sejak tingkat yang sangat awal sampai tingkat yang nggak lanjut ya. Nah, kemudian kalau sudah, nah ini penting, kalau sudah ya sudah jadi ya sudah dewasa, berat badannya, tinggi badan kok rasanya kurang dari rata-rata, mohon diingat ya, ada profesi tertentu ibu-ibu meminta tinggi badan itu 168 walaupun buat orang Indonesia. Misalnya mau masuk militer 168, polisi 168, pilot 168. Ya. Nah, jadi kalau itu tidak dipenuhi, tapi kemudian kita tahu bahwa cukuplah dia terselamatkan pada tingkat intelektual, sekolahnya bisa sampai SMA, ya, kemudian dia menikah, ya, maka setelah menikah persyaratan tadi tolong diingat lagi dan dinasihatkan. Saya rasa ini konsultasi pranikah di BP4 juga kelihatannya mencegah stunting ini perlu. Anda ya, ibu-ibu bisa menghubungi nanti ya, KUA itu ya. Nah, ya, perlu kita sadari stunting adalah masalah kita semua. Bukan masalah ibu-ibu aja, bukan masalah Kementerian Kesehatan, bukan masalah pemerintah, bukan masalah apalagi Posyandu
tetapi semua kita berkepentingan. Ya, semua kita berkepentingan. Nah, karena itu kita harus mengatasinya, menanganinya juga secara bersama-sama. Tidak boleh ada pihak yang tertinggal. Jangan lalu, wah saya kan, anak-anak saya bagus-bagus semua. Jangan. Paling enggak berilah perhatian. Ya, beri simpati. Ya, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sadikin atas penjelasannya. Sangat menarik ya menurut saya. Yang bisa saya simpulkan dan menurut saya yang cukup menarik adalah tadi Prof menyampaikan bahwa stunting ini bisa berhubungan dan mengakibatkan pada prestasi di sekolah. Dan yang kedua adalah salah satu pencegahannya, mohon maaf maksud saya, di akhir sesi Prof menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini harus dilakukan dari segala aspek ya, mulai dari sejak perencanaan kehamilan hingga nanti ketika sudah anak-anak dengan pemberian asupan protein yang cukup seperti itu. Nah, terima kasih. Saya lanjut ke pembicara yang kedua, yaitu Dr. Dwirini. Kepada Dr. Dwirini, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ini saya keluarnya gimana ya? Saya nggak tahu nih. Stop share. Oh iya, betul. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Menarik sekali itunya penyampaiannya. Terima kasih moderator. Saya ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan dengan topik saya, yaitu adalah tentang gizi ya. Saya izin share screen ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Topik saya itu adalah pentingnya nutrisi untuk tumbuh kembang anak. Ya. Gizi atau nutrisi yang ada dalam makanan anak ya tentunya harus benar-benar diperhatikan ya. Kenapa? Karena tidak semua sumber makanan yang kita berikan, yang ibu-ibu berikan ke anak itu akan bermanfaat untuk proses tumbuh kembang anak tersebut ya. Nah, masa kanak-kanak itu adalah masa yang penting ya, yang penting dalam perkembangan anak. Kenapa? Karena di masa ini anak-anak akan mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat ya. Jadi jangan sampai kita orang tua memberikan makanan tapi di dalamnya tidak ada nutrisi yang diperlukan oleh anak ya. Jadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak itu membutuhkan gizi yang seimbang yang tadi Prof. Sadikin bahas. Jadi gizinya seimbang antara karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral ya, serat itu harus seimbang ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sehingga apa? Sehingga anak tidak mengalami kekurangan zat gizi yang menyebabkan proses tumbuh kembangnya terlambat. Ya. Jadi berikut ini adalah beberapa nutrisi yang baik dikonsumsi oleh anak. Ya. Kita mulai dengan protein. Ya. Protein itu adalah memiliki andil yang besar dalam tumbuh kembang buah hati kita, ibu-ibu sekalian. Nah, karena protein itu merupakan salah satu fondasi utama untuk membangun, mempertahankan, serta mengganti jaringan yang rusak di dalam tubuh. Ya, protein juga berperan dalam menjaga proses metabolisme tubuh yang sehat dan berperan juga sebagai antibodi, ya, guna menjaga sistem kekebalan tubuh. Jadi ini penting sekali pada saat ini, ya, karena dengan COVID ini ibu-ibu menjaga anak-anaknya dengan memberi protein yang cukup sehingga nanti sistem kekebalannya jadi membaik, ya, sehingga tidak mudah terkena virus, terutama sekarang pandemi adalah virus COVID, ya. Di sini ibu-ibu lihat ada protein, ada
ada dari hewani ya, sumber protein tersebut bisa dapat dari sumber hewani, ya tadi ikan, ada telur, ayam, ya daging sapi, daging kambing juga bisa, daging ayam. Nah, dan seafood serta produk susu ya, susu dan produknya. Juga sumber protein nabati dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe ya, tahu dan tempe. Itu makanan favorit saya tuh, tahu dan tempe ya. Kemudian kemudian memang tadi dibahas juga bahwa protein itu tidak selalu dari daging-dagingan ya. Ibu-ibu perlu tahu bahwa telur ya, telur itu dibandingkan mungkin kalau sering makan kikil barangkali ya, kikil itu di restoran Padang itu satu porsinya, satu potongnya 19.000 ya kan. Nah, telur 1 kilonya itu dapat telur 10 butir ya kan. Nah, di dalam telur itu kandungannya tuh sangat bagus ya, karena mengandung dibandingkan kikil tadi itu zat namanya asam amino ya, asam aminonya tuh lebih lengkap dibandingkan kikil tadi. Jadi telur ini bagus sekali Bapak Ibu-ibu sekalian ya untuk anak-anak untuk mendapatkan protein ya. Nah, kemudian ini adalah menurut angka kecukupan gizi ya Kemenkes itu untuk anak-anak yang kira-kira usia 7 sampai 46 ya 46 tahun itu perlu protein 35 gram ya. Kalau usia 7 sampai 9 tahun itu untuk 49 gram. Tadi saya udah coba membuat telur ceplok ya. Telur ceplok itu ternyata beratnya kalau sudah menjadi telur ceplok itu beratnya kira-kira 25 graman. Jadi untuk sehari itu anak-anak butuh dua telur sepertinya ya untuk mencapai 50 gram per hari. Demikian. Kemudian saya teruskan ya. Jadi ibu-ibu nggak hanya daging-dagingan saja ya, ikan juga bagus ya, ikan juga bagus. Telur, ikan, tempe tahu. Oke. Kemudian adalah karbohidrat. Karbohidrat salah satu nutrisi yang penting untuk mendukung kegiatan si kecil ya, yang aktivitasnya cukup tinggi. Jadi pasti anak-anak usia itu pasti lari sana lari sini manjat. Nah, itu perlu energi yang cukup ya. Nah, karbohidrat itu sebagai penyumbang energi paling besar. Zat ini mengandung glukosa yang akan menjadi sumber energi. Nah, glukosa di sini yang dikatakan glukosa itu adalah gula sederhana ya, gula sederhana. Jadi begitu nanti masuk dalam tubuh kita akan mudah mencernanya ya. Contoh gula sederhana itu adalah gula pasir ya, gula pasir, gula putih itu ya. Nah, itu adalah termasuk gula sederhana. Kemudian gula-gula yang ada di dalam sirup-sirup yang manis itu gula sederhana juga ya. Nah, itu sebetulnya harusnya dihindari ya. Nah, karbohidrat bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan yang ada dalam tubuh kita. Nah, karbohidrat itu dapat berupa gula ya, gula sederhana tadi, kemudian pati dan serat ya. Nah, karbohidrat yang baik untuk anak yang sedang tumbuh kembang itu adalah karbohidrat yang banyak, yang kaya akan pati dan serat ya. Bukan yang kaya akan gula sederhana ya. Jadi justru kaya akan pati dan serat yang rendah gula sederhana. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sumbernya itu apa sumbernya? Sumbernya itu adalah antara nasi ya, mie-mian itu mie, bihun. Nah, antara mie dengan pasta, kan pasta tuh mungkin lebih dikenal dengan spaghetti barangkali ya. Nah, itu proses pembuatannya beda tuh. Karena saya lihat sendiri tuh mie Indomie, mie salami, apapun mie, itu saya lihat sendiri ke pabriknya, itu selain macam ada belasan zat kimia yang dimasukkan agar mie itu menjadi kenyal, agar mie itu lebih tahan pemanasan, agar banyak sekali. Jadi saat itu berkunjung karena anak saya itu senang sekali mie. Jadi mie itu buat anak-anak saya adalah makanan yang paling istimewa gitu. Nah, jadi ke sana, jadi mie di sini sebenarnya tidak terlalu bagus untuk menjadi sumber karbohidrat ya. Beda dengan pasta ya, beda dengan pasta. Kalau pasta itu memang hanya tepung dan boleh telur, air kemudian digulung gitu ya. Kemudian bisa sereal, bisa kentang ya atau umbi-umbian. Nah, itu adalah sumber-sumber karbohidrat yang ibu-ibu bisa peroleh untuk diberikan kepada anak-anaknya ya.
Kemudian berikutnya itu adalah lemak. Nah, oh ya, saya lupa tadi bahwa untuk AKG, angka kecukupan gizi anak ya, untuk karbohidrat itu kira-kira usia 7-9 tahun itu kira-kira 250 gram, 200 sampai 250 gram beras ya, kira-kira seperempat kilo per hari ya. 200 ya, 200 gram beras per hari. 3 sampai 4 kali makan ya. Itu sekali makannya kira-kira 200 gram nasi, 150 sampai 200 gram nasi. Oke. Itu ya. Kemudian kita teruskan dengan lemak. Lemak itu bermanfaat untuk menyimpan energi dalam tubuh anak. Ya, lemak juga bermanfaat sebagai zat yang membantu tubuh untuk menyerap beberapa nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, lemak di sini yang biasanya ini yang kita lihat ada lemak ya. Lemak itu bisa diperoleh dari daging-dagingan ya. Dari daging-dagingan itu ada lemak dari ikan, dari itu ada lemak. Jadi biasanya itu 100 gram daging ya, itu mengandung kira-kira 15 gram lemak, kemudian proteinnya 18 gram, kemudian kira-kira kalorinya 180. Nah, kalau itu kalau nanti dibahasnya lebih detail. Nah, biasanya lemak kita dapat itu lebih banyak dari minyak ya. Jadi lemak itu ada lemak tidak jenuh, ada lemak jenuh. Artinya ini berhubungan dengan dengan strukturnya. Ya. Jadi lemak yang jenuh ya, lemak yang jenuh itu biasanya dari gaji ya, gaji itu lemak jenuh. Nah, itu ada lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap, itu lemak yang tidak bagus ya. Nah, lemak yang bagus adalah lemak yang mempunyai ikatan rangkap, yaitu biasanya dari minyak nabati ya, seperti minyak bunga matahari, minyak zaitun dan minyak jagung ya. Tapi perlu ibu-ibu ketahui, walaupun kita pakai minyak nabati, tapi bukan berarti minyak nabati ini bagus untuk dipakai menggoreng, ya kan? Karena kalau minyak nabati ini kita pakai untuk menggoreng ya, nanti ikatan rangkap tadi tuh yang bagus tadi untuk tubuh kita itu akan putus, akan rusak ya. Ya, selain menghasilkan racun buat tubuh kita, nah itu jadi jenuh akhirnya minyaknya. Tidak bagus untuk tubuh kita ya. Jadi sebaiknya menggunakan minyak nabati itu adalah untuk ini, untuk apa ya? Untuk dimasukkan ke dalam salad atau sayurnya direbus dulu, dikukus dulu, nanti dituang minyak, misalnya gitu sedikit. Atau membuat sambalnya direbus, nanti dituang minyak nabati. Nah, itu lebih bagus daripada dipakai untuk menggoreng. Nah, kalau pakai menggoreng ya ibu-ibu pakai ini aja, pakai minyak yang jenuh aja sekalian ya. Jadi dia tidak perlu berubah menjadi yang racun-racun tadi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu tentang minyak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan serat ya. Serat ini serat ini yang mungkin jarang sekali atau nggak mudah kita memakan serat ya, sayur itu. Jadi usia 5, 6, 7 itu adalah usia-usia yang senang membantah ya. Jadi kalau kita kita sarankan, ayo makan sayur nak, nggak mau, nggak enak, ya macam-macam lah. Nah, itulah bagaimana trik-trik ibu-ibu agar serat ini masuk ke dalam makanan tadi sehingga masuk ke dalam tubuh anak. Kenapa? Serat itu bermanfaat untuk pencernaan pada anak ya. Sehingga untuk memudahkan pencernaan, sehingga mudah untuk nanti buang air besarnya ya. Itu. Kemudian selain itu juga mengurangi potensi nantinya. Jadi kalau terbiasa dari kecil makan serat, sayur-sayuran, itu mudah akan terhindar dari penyakit jantung dan kanker ya. Nah, serat biasanya ditemukan ini yang dari gambar ini terlihat ada di brokoli, ada di sawi, ada di bunga kol, dan ada di sawi hijau, sawi putih, dan banyak sekali ya. Itu adalah sumber serat. Nah, demikian. Kemudian kita teruskan dengan vitamin. Nah, vitamin walaupun jumlahnya sedikit ya, tapi kita perlu ya. Kita sangat perlu vitamin ini. Jadi vitamin yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah yang untuk tumbuh kembang adalah vitamin A, B, kelompok vitamin B ya. Ini asal polanya vitamin B juga, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E ya. Itu. Kemudian ini vitamin ini yang di sini saya bahas sedikit ada tentang vitamin folat ya. Ini folat ini adalah B9. Nah, ini perannya adalah untuk sel-sel tubuh ya, tumbuhan jaringan serta berperan dalam produksi DNA ya anak. Nah, sumbernya yaitu
sereal ya, ada gandum ya, kacang-kacangan, bisa buncis, asparagus, dan ada bayam juga nih, bayam yang nggak terlalu mahal nih ya. Mungkin kalau seandainya bangsanya apa namanya asparagus itu mahal ya. Yang murah tapi kandungannya banyak itu ya kita cari, misalnya bayam gitu ya, buncis gitu ya. Kemudian vitamin A. Biasa vitamin A itu untuk kesehatan mata ya. Ini dan kesehatan kulit. Nah, itu vitamin A itu lebih sering itu kalau ini wortel. Nah, wortel murah kan? Nah, wortel itu itu adalah beta karotin, ya kan? Nah, nama zat aktifnya adalah beta karotin. Ini bagus untuk imunitas juga, ya, untuk imunitas juga. Yang pertumbuhan anak-anak juga perlu beta karotin tadi, ya. Nanti beta karotin dalam tubuh kita akan dipecah, ya. Nah, itu nanti bisa sebagai antioksidan juga, ya, jadi juga sebagai merangsang pertumbuhan. Juga ubi jalar ya, sekarang ada ubi jalar kuning warnanya, ada ungu ya, itu banyak sekali vitamin A, labu, bayam juga, nah kubis ya, juga minyak ikan dan kuning telur ya, kuning telur ternyata banyak mengandung vitamin A ya. Demikian. Kemudian Kemudian lanjutkan oleh vitamin C, yaitu vitamin C ini ilmunya adalah membentuk kolagen ya. Jadi dalam tubuh kita disusun oleh serat-serat kolagen ya, termasuk pembuluh darah juga, tulang rawan juga ya, otot juga. Nah, jadi kalau seandainya kekurangan vitamin C, nanti jadi kolagen ini membuat serat-serat tadi menjadi lebih lentur ya, lebih lentur. Kalau seandainya kita kekurangan vitamin C, nah menyebabkan serat-serat kolagen tadi menjadi kaku ya, menjadi kaku. Jadi nanti ada yang nanti mudah sariawan misalnya gitu kan ya, atau kalau sudah berlanjut misalnya pembuluh darahnya menjadi kaku misalnya gitu ya, kaku otot misalnya gitu ya. Nah itu karena vitamin C-nya kurang. Selain itu juga vitamin C diperlukan juga untuk pembentukan sinyal ya, pembentukan sinyal di sistem saraf. Jadi supaya sistem sarafnya, sinyal di sistem sarafnya jadi bagus, itu perlu vitamin C. Juga penyembuhan luka ya, serta membuat tulang dan gigi lebih kuat tadi ya. Nah, sumbernya itu stroberi, ada jeruk, ya banyak ya vitamin C ya, tomat, kentang. Nah, diperlukan juga vitamin C sekarang nih, pada saat-saat sekarang ini adalah untuk imunitas juga ya. Demikian. Kemudian kita teruskan dengan mineral ya. Nah, tadi Profesor Diki sudah menyinggung bahwa mineral tadi sangat penting ya, terutama besi ya, kalsium. Jadi kita bahas dulu tentang kalsium. Kalsium itu bermanfaat untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Tadi juga sudah dibahas sama Profesor Diki pada keadaan-keadaan stunting tadi, itu pasti akan jadi ada penelitian bahwa antara stunting dan kesehatan gigi itu korelasinya sangat signifikan, ya kan? Jadi kalau seandainya erupsi atau pertumbuhan gigi itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi, ya kan? Jadi pada usia 6-7 tahun itu adalah awal pertumbuhan gigi tetap, ya gigi seri depan itu pertumbuhan. Nah, kalau seandainya giginya tidak bagus, nutrisinya tidak bagus, pasti nanti erupsinya jadi terhambat ya. Bisa nanti bentuk giginya yang tidak bagus, artinya komposisi zat-zat giginya itu tidak bagus sehingga sehingga membuat dia mudah terkena karies istilahnya, atau lobang giginya berlobang. Nah, seperti itu ya. Atau mudah juga jadi bisa ukuran gizi pada keadaan stunting ini mudah mengalami jaringan lunak atau gusi ya, gusi gigi itu gusinya akan mengalami infeksi ya, berdarah. Nah, seperti itu juga ya, mudah seperti itu. Jadi sangat penting sekali kita menjaga nutrisi tadi yang seimbang ya. Kemudian selain itu kalsium juga penting untuk proses pembekuan darah serta meningkatkan fungsi saraf tadi ya, otot dan jantung. Sumbernya apa? Susu ya, produknya bisa keju, yogurt, ya, es krim. Nah, juga kuning telur ya. Ternyata kuning telur juga mengandung kalsium yang bagus ya.
Nah, tadi sudah banyak tuh, jadi protein juga kuning telur, kemudian tadi vitamin A kuning telur, kalsium kuning telur ya. Nah, itu. Kemudian kita teruskan dengan zat besi ya. Zat besi itu fungsinya dalam tubuh kita adalah untuk mengikat oksigen ya, mengikat oksigen di dalam darah dan membawa oksigen ke dalam sel tubuh ya, ke jaringan atau sel-sel tubuh. Ini penting sekali. Jadi kalau seandainya kita kekurangan gizi, kekurangan zat besi ya, itu tentu ini akan terhambat ya, akan terhambat. Jadi akan nanti menjadi anemia ya, seperti itu. Nah, agar anak tidak mudah kekurangan darah, anemia, yaitu harus ya zat besi ini terpenuhi ya. Jadi contohnya ini, kebutuhan menurut AKG-nya, kebutuhan zat besi antara usia 4-8 tahun itu adalah 10 mg per hari. Nah, kita lihat lagi nih, sumber zat besi itu dari mana sih? Oh, ternyata dari daging merah. Ya, nggak dapat daging merah? Ya nggak apa-apa, bisa ikan merah juga, ya kan? Ada ikan merah, misalnya ikan tongkol ya, ikan tuna itu kan merah. Nah, itu banyak zat besinya ya. Hati juga murahan, lebih murah ya. Kerang hati-hati juga, nanti banyak alergi. Kemudian biji-bijian, kacang polong ya, sereal, itu banyak zat besi. Nah, di tumbuhan hijau juga banyak zat besi ya, misalnya bayam atau daun singkong tuh enak sekali ya. Nah, itu banyak juga zat besi. Oke, kemudian sudah ya. Oh, sepertinya sudah ya. Jadi demikian ibu-ibu sekalian penjelasan dari saya. Mungkin nanti kalau kurang jelas nanti bisa tanya jawab. Saya dengan Prof. Sadikin bersedia untuk menjelaskan. Kalau seandainya tidak bisa, ya nanti kita akan berusaha untuk mencarinya. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dwirini atas penjelasannya. Yang saya tangkap dari penjelasan Dr. Dwirini adalah beberapa nutrisi yang penting, yang seimbang yang harus diberikan kepada anak-anak ada antara lain seperti karbohidrat, kemudian protein, lemak, mineral, serat, dan vitamin. Ya, demikian sesi dari pembicara ya. Saya lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mengeksplor lebih jauh lagi kepada Prof. Sadikin dan Dr. Dwirini. Saya persilahkan untuk langsung meng-unmute ya, mikrofonnya. Ibu Yeni mau tanya? Bukan. Sepertinya Bu Lucy gangguan internet ya, gangguan itu jaringan. Saya? Ya. Kok atau saya? Saya Karena tidak. suaranya bergema. Enggak, oke. Ada yang mau bertanya dari peserta? Oh, ini Ibu siapa namanya? Oh ya, Ibu Popi, silahkan ya. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Popi dari Kementerian Putih. Saya akan ingin menanyakan begini, Dokter ini, Dokter Retno. Apakah ada kaitannya kalau saat anak lahir itu kan suka diukur panjang badan dan badan. Nah, sehingga kalau panjang badan anak yang baru lahir itu tidak misalnya 40 gitu. Apakah itu akan menjadi kedepannya stunting atau gimana ya? Atau tidak ada pengaruhnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Sadikin barangkali? Iya, barangkali saya saja Ibu ya. Jadi itulah perlunya kita melakukan antenatal care atau perawatan sebelum pelahiran untuk calon ibu pada masa kehamilan dan perhatian terhadap 1000 hari pertama. Jadi kalau memang faktanya demikian, biasanya di RB itu dimasukkan ke dalam berat badan atau tinggi badan lahir rendah barangkali ya, dan biasanya diberikan perlakuan khusus. Diusahakan diusahakan dalam tempo berapa ya, biasanya 2 minggu atau sebulan dia mencapai
atau mengubur kekurangannya itu. Istilah bahasa Inggrisnya catch up. Jangan memburu, diusahakan itu. Ya. Karena itu pasti nggak di luar atau kurang dari normal kalau memang seperti itu. Kalau kita biarkan ya tentu saja jadi stunting, Bu. Itu loh masalahnya. Dan cukup banyak anak-anak yang lahir dengan katakanlah istilah dulu prematur atau mungkin sekarang berat badan lahir kurang, berat badan lahir rendah, itu dengan penanganan yang baik itu ternyata tumbuh bagus. Jadi memang makin dini ditangani, makin dini dikenal masalahnya ditangani itu prospeknya istilah kedokterannya itu apa ya istilahnya prognosisnya jadi bagus. Ya, makin banyak hal yang bisa kita selamatkan. Itu kira-kira jawabannya, Bu. Barangkali Dr. Dwirini bisa menambahkan, silakan ya. Terima kasih. Ya, jadi selain tadi juga nanti begitu lahir kan ada ASI eksklusif ya kan. ASI eksklusif ini juga nutrisinya. Jadi nutrisi ibu juga perlu juga pada saat ASI eksklusif itu ya. Nah, itu jadi kualitas ASINya menjadi lebih bagus ya. Gitu. Dan kemudian setelah makan tambahan juga itu perlu diperhatikan juga ya komposisi makanannya itu mesti seimbang antara protein, karbohidrat, lipid dan serat tadi ya gitu. Itu Bu Popi barangkali. Ya, Bu Popi. Makasih, Dok. Ini Prof, apakah hal tersebut itu berhubungan sama gen gitu ya? Kalau orang tuanya misalnya memang dari dulu kecil, apa memungkinkan untuk anaknya dengan kebutuhan gizi yang seimbang tersebut untuk tumbuh dengan yang lebih besar gitu, Prof? Ya, kalau dengan gen saya nggak baca banyak ya tentang itu ya. Tetapi ada fakta ya, ada fakta. Kalau pasangan suami istri itu satu dari keluarga yang banyak yang gede-gede, salah satu ya, maka di anaknya itu nggak seragam. Sering kali saya lihat begitu, ya. Entah yang laki-laki atau yang perempuan lebih besar gitu, ya. Ya, tapi saya nggak membaca sejauh itulah ya, sejauh itu. Karena kalau gen ya, kalau kita buru-buru sudah menyerah kepada gen ya, tentu tidak banyak yang bisa kita perbuat kan. Ya, dan itu juga bukan stunting, ya. Ya, itu bukan stunting. Iya. Kalau distribusi gennya normal, ya itu bukan stunting. Ya, yang penting paling stunting penting. tadi seperti Prof. Iya, dia berada dalam batas-batas normal tadi. Artinya harga rata-rata yang pada usia tersebut, ya dikurangi lagi. Coba diingat, dikurangi lagi dengan 2 angka angka simpangan baku standar deviasi. Itu besar loh itu. Ya, jadi daerah toleransinya cukup bagus, cukup ya. Kalau kita ambil harga rata-rata saja, maka akan mungkin 50%, 60% orang stunting nanti. Ya, itu. Anda kan tahu juga ya, kalau belajar statistik, min tambah 2 SD itu mencakup 95% populasi. Betul nggak? Ya, betul. Nah, itu. Ya, itu. Jadi mencakup 95% itu. Iya, baik Prof. Ada tambahan mungkin Dr. Dwirini? Ya, yang saya baca sebenarnya stunting itu bisa diperbaiki ya, Prof ya. Maksud saya, ya. jadi ya masih bisa diperbaiki. Jadi makanya kalau saya dengar kuliahnya itu adalah orang tuh dikatakan stunting kalau sudah sampai menyebabkan gangguan kecerdasan. Ya, tadi seperti katakan ya tadi. Ya, jadi Prof. Damayanti cerita bahwa kalau seandainya anak stunting itu kalau seandainya kecerdasan sudah terganggu. Jadi beda dengan kerdil ya. Ada orang yang kerdil tapi cerdas gitu, ya kan? Nah, ini stunting itu kecerdasannya biasa terganggu. Dan saya masih ingin tambahkan sedikit ya. Saya ingin tambahkan sedikit aja ya. Saya nggak mengatakan kerdil tapi kecil lah katakan ya, kecil. Tapi dalam batas normal ya. Banyak tokoh-tokoh sejarah itu orangnya kecil-kecil dan hebat. Dalam sejarah Indonesia ada 2 yang sangat terkenal, ya. Almarhum Sultan Syahrir itu kecil orangnya, beliau sangat cerdas, ya pemimpin Republik Indonesia. Dan
almarhum Bapak Haji Agus Salim, orangnya kecil. Dalam sejarah dunia, ya Napoleon itu terkenal kecil. Tapi itu bukan stunting, dia tetap dalam batas yang kita katakan tadi, ya. Itu kira-kira begitulah, ya. Jadi, ya itulah yang saya sampaikan. Ya, terima kasih, Prof. Dari peserta mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Langsung di-unmute saja mungkin mikrofonnya kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu ada itu Ibu Sun ya? Bukan. Mana ya, Bro? Angkat tangan tadi. Ini. Oh ya. Ibu, saya nggak lihat ya. Ibu Sunarti ya? Ada? Oh, bukan, Bro. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Tadi saya lihat angkat tangan gitu ya. Oh ya, itu lagi. Jangan sungkan nanya, Bu ya. Jangan sungkan, tanya aja. Nggak ada pertanyaan yang bodoh. Ya, jangan malu-malu. Nanya. Nanya lagi deh, Dok. Oh ya, silakan Ya. Ibu Popi. Saya masih penasaran. Tadi pembahasan mengenai pentingnya kita mengkonsumsi telur. Gitu. Apakah ada kaitannya kalau kita banyak makan telur, terus bisulan? Terima kasih, Dokter. Jadi soalnya kan gini, kalau di kegiatan posyandu itu kan kita kadang memberikan telur. Nah, ibu-ibu balita suka protes telur lagi, kacang hijau lagi, ini lagi. Padahal kan itu makanan yang sederhana tapi kan bergizi tinggi gitu loh. Itulah PR buat kita juga. Gimana sih ya buat memahami bahwa makanan-makanan yang murah itu bukan berarti tidak sehat, tapi juga mempunyai nilai gizi yang tinggi gitu. Makasih, Dokter. Silakan Bu Retno ya, yang ini segi kuliner nih lebih hidangan ini, coba deh Bu Retno. Saya nggak tahu. Kalau saya telur diapakan saja pun saya suka, Bu. Kecuali telur setengah matang. Ya mungkin ada beberapa orang yang alergi barangkali dengan telur ya. Tapi kalau hubungannya dengan bisul, barangkali itu bisul itu lebih ke arah higienis ya, saya rasa ya. Jadi mungkin dia digigit apa, kemudian suka congkel-congkel, tangannya kotor, jadi bisul gitu. Tapi kalau misalnya telur yang alergi, ya bisa juga menjadi bisul, tapi nggak menurut saya sih nggak terlalu banyak ya yang ini. Jadi mungkin tes sekali Bu Popi coba aja penampilan anaknya bagaimana. Kalau misalnya penampilan anaknya bersih, kemudian dikasih telur mungkin jadi bisulan, ya mungkin dia alergi. Tapi kalau misalnya penampilan anaknya misalnya kotor, di rumahnya juga kotor, diberi telur, kemudian jadi bisulan, ya itu mungkin higienisnya saja barangkali. Tapi yang jelas ya kandungan telur itu sangat bagus ya, asam aminonya cukup lengkap ya dibandingkan dibandingkan protein yang lain lebih cukup lengkap. Ya tentunya lebih lengkap daging-dagingan ya, tapi telur masih bagus ya, cukup lengkap gitu. Jadi tahunya kita membandingkan protein mana yang bagus itu adalah dari jumlah asam aminonya sebenarnya ya. Kalau jumlah asam aminonya itu banyak, itu berarti jauh lebih bagus dibandingkan yang sedikit. Tentunya seperti dari kacang-kacangan misalnya tempe tahu itu asam aminonya tidak terlalu lengkap dibandingkan daging-dagingnya. Tapi telur itu lebih bagus ya. Gitu Bu Popi. Ya, makasih Dok. Soalnya kan kebetulan saya diet juga pakainya telur. Jadi selama saya makan telur, saya belum ada bisulan sih Dok. Alhamdulillah Bu. Iya betul. Saya juga pernah ada webinar kayak gini, ya ada ilmu juga, ya selain yang tadi dokter bilang bahwa memang sebenarnya beralih lagi ke kebersihan. Mungkin yaitu tangan kitanya atau ada pemicunya dimulai dari kita lagi gitu. Makasih dokter. Tentang anunya gimana Bu Retno? Ya, Pak? Cara pengidap kan bosan lagi
bukan gitu katanya Bu tadi. Nah, ini jadikan telur lagi nih. Nah, bagaimana gitu penghidangan ya, telur? bisa macam-macam. Bisa dibuat apa namanya itu, scramble egg lah, kerennya itu scramble egg gitu kan ya, nanti Menarik. biasanya diberi saus tiram atau apa, atau penampilannya bisa dibuat dadar gulung, bisa di dalamnya diisi tambah sosis atau daging cincang apalah, atau tempe dihancurkan, tahu dihancurkan, digulung sama telur. Ya mungkin ibu-ibu mesti ini ya, mesti kreatif ya. Jadi telur maksudnya dikocok, kemudian dikukus, kemudian dilewatkan ke dalam tepung, kemudian digoreng. Ya itu udah jadi seperti stick nugget telur, ya kan? Nah, gitu. Atau telur dicampur tahu. Nah, gitu caranya. Ya. Mungkin saya usul, boleh buat Ibu Bu Popi ya namanya ya? Iya. Ya, jadi begini ya. Kalau kita bicara tentang sekarang ini kan tentang stunting dari segi kesehatan dan gizi. Dan gizi itu kan harus diterjemahkan, nggak bisa kita bicara protein sekian-sekian, mau nggak mau nanti mungkin nggak tahu nih Ibu Retno yang punya pengalaman kemampuan banyak, barangkali bikin semacam kegiatan, bikin daftar makanan per hari apa itu bisa loh itu ya. Kadang-kadang orang itu nggak kreatif aja, nggak ingat itu loh Bu masalahnya, ya kan? Boleh dibuat lagi tuh untuk Pengmas Bu Retno menerjemahkan gizi. Iya betul itu saya nggak main-main ya. Kita kan nggak makan nimbang karbohidrat 100 gram, protein bubuk 100 gram, minyak diaduk, siapa yang mau makan kayak gitu kan? Betul nggak? Nah kita terjemahkan dalam bentuk telur dan daging. Nanti telur lagi. Nah barangkali lebih membumi lagi untuk ibu-ibu posyandu, PKK. Nah dulu ada PKK ya, saya nggak tahu masih ada nggak, masih aktif nggak tuh PKK? Di PKK itu sudah sampai diterjemahkan dulu dalam kegiatan seperti itu. Kesejahteraan keluarga namanya, kegiatan per hari-hari. Dulu tuh zaman Pak Harto, saya ingat tuh. Jadi buat menu yang realistis gitu ya, Prof? Iya, sampai ke situ. Jadi telur nggak hanya cuma gulung, bicara protein sekian, vitamin sekian. Oke, kita buat orang lap sih, kita tahu deh. Nah, kalau kita pusing cari aja ke restoran Padang atau ke mana gitu ya. Tapi buat ibu-ibu yang menerjemahkan di dapur itu pusing loh itu. Saya tahu nih banyak ibu-ibunya, ada Nvidia segala nih. Ya? Nah, yang ini barangkali harus ada kursus untuk itu, harus ada. Ya kita lihat aja, kita lihat sehari itu ada seminggu sepekan ada 7. Nah hari Sabtu hari kedua apa deh, supaya begitu Bu, jangan telur lagi. Sama juga tahu lagi, tempe lagi gitu. Ya. Ya Prof. Oke, ada lagi itu? Oke, sudah nggak ada? Iya, ada lagi mungkin. Ibu Yeni nih sepertinya ya. Iya Bu Yeni. Silakan tanya, jangan sungkan, itu aja. Dok, saya mau tanya dong, Dok. Oh, siap. Ibu Sun, ya. Dok. Ya, silakan. Siapa nih? Bu Sun. Saya mau tanya, Dok. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti dari Kelurahan Cipinang. Dok, pada saat kegiatan posyandu dilaksanakan, kan kadang-kadang ada menu bubur kacang hijau tuh, Dok. Kacang hijau itu dimasaknya pakai santan. Apakah itu baik dikonsumsi untuk balita? Untuk balita yang sedang pertimbangan posyandu itu. Santannya boleh dikonsumsi, baik tidak, Dok? Bubur kacang hijau. Boleh, Bu. Boleh. Jadi boleh Bu. Jadi bubur kacang hijau itu sebenarnya kan yang diharapkan di situ adalah vitamin B ya. Vitamin B ada karbohidrat, ada vitamin B, B-nya ada tiamin juga ada di situ. Cuma vitamin B ini dia dengan proses direbus itu dia rusak gitu. Apanya jatuh? Ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan vitamin B di situ. Jadi vitamin B-nya itu nanti adanya di ini nanti misalnya di sayuran, buah-buahan gitu. Tapi vitamin B di kacang hijau kita nggak bisa harapkan ya. Nah, untuk santan, susu, nah saya biasanya bikin kacang hijau itu pakai susu. Jadi bukan pakai santan.
Karena jadi susunya bisa susu segar saya pakai atau susu kental manis saya pakai gitu kan ya. Ya, jadi di situ juga ada vitaminnya juga kan. Kalau susu segar ada vitaminnya juga. Nah, vitamin A itu lebih tahan panas, vitamin E juga lebih tahan panas. Ya, jadi kalau untuk proses merebusan untuk vitamin nggak bisa diharapkan vitamin B nggak bisa, vitamin C udah rusak ya. Hanya bisa di situ kita peroleh vitamin A, vitamin E, ya gitu, dan mineral bisa ada di situ ya, karbohidrat juga ada, Tapi proteinnya juga ada. santannya itu baik nggak dikonsumsi untuk anak balita? Santannya itu loh, Dok. Boleh Bagus. kasih komen. Ya, santan itu jangan dimusuhin, Bu. Itu makanan kita dari nenek moyang kita. Jangan dimusuhin. Iya, bagus. Siapa yang mengajarkan itu jelek? Nenek moyang kita dulu dibesarkan. Kita kenal Rayuan Pulau Kelapa, lagu, Bu, tahu ya? Itu menggambarkan Indonesia. Kita dibesarkan dengan itu. Jangan dimusuhin. Bagus ya? Itu, Bu. Ya. Oh, ya, makasih ya, Dok, atas arahannya. Iya, Ada lagi? Bu. Bagus sih, betul, Bu. Ada lagi? Bu Sun mau tanya lagi barangkali? Sudah, Bu. Makasih ya, Dok. Oke. Udah? Ada lagi peserta yang lain? Lagi deh. Oh iya, Ibu Popi. Sepertinya. Enggak, ini mah cuma minta apa arahan aja. Kan selama ini Posyandu terkesannya kegiatannya menimbang, mengukur tinggi, panjang, dan sosialisasi gizi. Kalau boleh nih Dokter Retno, Posyandu itu disambangi dong untuk kesehatan giginya. Terima kasih. Betul. Alhamdulillah. Nah, dokter gigi kurang berperan. Oh, boleh. Boleh, Bu Popi. Kapan terserah. Ya, walaupun kan kita ada cakupannya sama puskes, tapi kan biasanya puskes itu dokter giginya hanya ini apa? Penyuluhan atau apa? Ya, apa ya? Soalnya ini kan ada juga dari Cipinang, dari Jati. Mungkin kita ini kan koridornya 7 kecamatan. Jadi kalau memang bisa dibantu gitu, ya kan Mbak Nati, Bu Yani, mungkin harapan kita sih sebenarnya itu juga bisa dibantu buat anak 1 sampai 5 tahun. Itu, Dok. Oke. Itu apa? Penyuluhan berarti ya? Atau periksa gigi? Mungkin, pemeriksaan gigi kali Mbak Narti ya? Pemeriksaan gigi nggak riskan tuh. Kan habis kita suka gayetnya ibu hamil, KB gitu kan. Boleh juga buat menambah animo masyarakat datang ke Posyandu. Enggak, tapi mungkin saat ini nggak bisa kali ya, Bu. Tapi kan COVID-nya lagi ini. Iya, next aja Mbak. Kan memang kita belum ada kegiatan. Jadi ini mungkin masukan aja. Karena kan di atas nggak menambah. Ya. Gitu. Ya, boleh. Bisa dipertimbangkan ya, Dok ya. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya tentang pemeriksaan gigi. Ternyata nggak cukup stunting saja yang perlu diperhatikan, tapi juga kesehatan gigi perlu diperhatikan. Seperti itu. Ya, kalau giginya nggak bagus, dia makannya kan nggak enak. Oh, iya, benar, betul, Prof. Itu betul, yang kan? Saya baru mau ngomong. Kalau giginya rusak, sakit gigi, makan aja nggak mau. Akhirnya timbulnya stunting. Nah, itu tuh. Memang perannya Dr. Retno besar sekali. Anda tidak usah buka mulut, tapi barangkali dengan untuk tahap sekarang ini pakai virtual gambar-gambar barangkali Dr. Retno, ya. Betul. Iya. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi? Masih ada lagi? Kalau nggak ada, saya boleh menambahkan ya. Ini mungkin terakhir. Jadi di akhir webinar ini saya mau, kan di sini ada kader-kader dari beberapa ada kecamatan dari kecamatan juga ya, seperti Bu Sun juga ya dari Kayu Taman. Dari Kelurahan Cipinang. Nah, Kelurahan Cipinang. Nah, gini Bu Sun, dengan PEMA saya ini itu butuh anak-anak yang lambat tumbuh tadi, ya kan? Nah, saya sudah bekerja sama dengan Bu Popi dan Bu Novi dan di daerah sini itu kami hanya dapat 7 orang yang punya status lambat tumbuh gitu. Nah, 7 orang kan berarti kurang mewakili lah untuk penelitian ya. Jadi
kami berharap bantuan Bu Sun dan mungkin Ibu yang lain di sini yang di daerahnya punya data anak-anak yang lambat tumbuh gitu. Itu Bu Sun. Tapi ntar ya dok, saya koordinasi dulu sama puskesmas. Iya, nggak apa-apa. Iya. Saya tunggu aja, tentunya jangan terlalu lama ya Bu ya, ini kan ada batas waktunya juga penelitian gitu. Jadi nanti Bu Sun berikan ke saya data-datanya, nanti saya juga mengharapkan bantuan Bu Sun dan kader-kader di situ untuk untuk ngecek ya, atau ngecek ya istilahnya ya, agar telur tadi sampai ke tujuannya gitu. Gitu Bu Sun. Yaudah, nanti ya dok ya. Ya. Oke. Bu Popi? Iya dok. Bu Popi juga gitu ya Bu ya? Dengan apakah ini Bu Sun, Bu Popi? Iya. Itu kan kalau yang di Kayu Putih Mbak Novi, Dok. Kayaknya Mbak Novi ada deh. Ya berarti yang ini kecamatan ini tadi kan. Ini Bu Sun Kelurahan ada Busnati Cipinang, ada Bu Yeni Jati. Mungkin bisa digaet kalau ada balitanya. Iya. Ya gitu. Ya ibu-ibu sekalian di sini mohon kerjasamanya. Nanti gimana caranya ininya? Menghubungi Bu Popi atau gimana? Ya nanti saya obrolin deh kalau yang untuk Bu Narti sama Bu Yeni. Kalau yang Kayu Putih kan udah ada Mbak Nufi, udah ada Mbak Fitri, Mbak Erna, dan itu mungkin ada yang kader posyandonya Mbak Ferianti, Mbak Ena. Oh iya, Bu Ferianti. Kita saling koordinasi, bisa saling bantu kalau ada balitanya juga. Jadi nanti tolong diinikan saja, nanti kita ketemu lewat Zoom aja lagi. Oke, baiklah. Ada Ibu? Begitu ya, Ibu Dok? ada pertanyaan lagi? Untuk program kita selanjutnya sudah ini ya, Dok, terjawab ya, insya Allah. Iya. Baiklah, terima kasih banyak. Kembali ke moderator. Ya, mungkin sebelum diakhiri, saya bisa minta tolong untuk diaktifkan kameranya untuk foto bersama. Wah, iya. Karena perlu tuh foto bersama. Tadi banyak padahal. Iya, tadi banyak, Dok. Tapi ini kan direkord kan? Direkord. Wah, oke. Dok, dikit, Dok, sebentar. Oh, untuk yang kelanjutan nanti, Balita, Mbak Novi, kita jadinya asar ya, sebelum asar. Oh, kelanjutan ini ada balita lagi? Enggak, itu enggak yang nanti mau diberikan itu Mbak Novi 7. Oh, enggak sekarang katanya. Enggak sekarang, ya Pop. Iya, iya. Oke. Iya. Untuk peserta yang lain bisa tolong diaktifkan kameranya. Tolong diaktifkan. Sebentar saja, sebentar. Tadi Kak Tiwi sudah mengaktifkan nih, Kak Tiwi. Prof Sadikin? Ya. Oh, sudah. Sudah ya. tadi kok. Yang lain? Oke. Ini Prof Widya nih. Gak apa ya, Prof Widya hadir ya? Prof Widya hadir, alhamdulillah. Gak apa-apa ya, Dok. Saya foto ya. Cuma segini ya? Ya, sudah. Ya. Sudah. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Saya akhiri webinar ini, mudah-mudahan dapat tercapai ya menuju Indonesia sehat dan berprestasi seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih Bu Novi. Iya Dok, sama-sama. Terima kasih. Nanti kita ini lagi ya untuk membicarakan itu ya. Yang hadir hari ini, yang hadir sekarang sama ini Bu, sama yang balita itu Bu, Yang 7 pasien itu ya, Bu, ada beberapa aja Dok. Ya nanti Bu Novi tolong di ini aja yang hadir sekarang siapa